Kisah hidup perjalanan keluarga ini, keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang kurang dari segalanya. Keluarga sederhana tapi mampu hidup bahagia, hidup damai, hidup rukun, walaupun mereka serba kekurangan. Di saat mereka mendapatkan bingkisan seperti ini dari para donatur, mereka sangat bahagia sekali. Mereka manfaatkan momen ini untuk kebersamaan bersama-sama keluarga kecilnya. Ada suami, istri, dan anak-anaknya. Sangat miris keluarga ini. Tinggal di gubuk kecil, di tengah-tengah pegunungan, di tengah-tengah hutan, jauh dari keramaian, juga jauh dari kemewahan. Tapi kita harus bangga dan bisa belajar dari mereka. Mereka yang serba kekurangan, mereka hidup damai, mereka hidup tentram, mereka hidup bahagia, mereka saling rukun, tidak ada pertengkaran. Susah senang mereka jalani bersama-sama. Saat makan pun mereka jalani bersama-sama. Makan apa adanya dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di tebing-tebing pegunungan. Dan mereka makan binatang-binatang yang ada di tengah-tengah hutan, lalu dimasaknya. Ada ular, mereka makan ular. Ya. Ada binatang-binatang melata lainnya, mereka pun makan. Kasihannya mereka ini hidup jauh dari pendidikan, hidup jauh dari keterbelakangan, semuanya mereka serba kurang. Tapi mereka tetap hidup bahagia dan rukun. Dan yang sangat menyenangkan melihat mereka itu bahagia di saat mereka mendapatkan fasilitas yang tidak seberapa bagi kita, tapi bermanfaat bagi mereka. Inilah tujuan hidup yang sesungguhnya, saling berbagi kepada yang membutuhkan. Kita tidak boleh melihat ke atas, tapi tengoklah keluarga ini. Dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya, mereka mampu menjalani hidup ini. Mereka mampu bahagia, mereka mampu menjalani kehidupan ini selayaknya manusia pada utuhnya. Padahal kalau dilihat, mereka sangat-sangat sederhana, tidur tanpa alas, ya, masak di situ, tidur di situ, satu tempat mereka melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari di dalam rumah itu. Yang hanya mungkin ukuran rumah itu tidak sebesar rumah-rumah yang kita miliki, tapi mereka bahagia, makan, minum, masak. Mereka di situ, satu tempat itulah. Inilah keceriaan mereka, dan saat mereka mendapatkan hadiah-hadiah, bingkisan-bingkisan dari para donatur, mereka sangat bahagia. Dan inilah keluarga mereka ketika mereka berkumpul. Mereka akur ketika mereka berkumpul. Mereka menyatu. Ini yang dinamakan kedamaian. Hidup itu tidak perlu dengan harta yang mewah, dengan harta yang mewah, dengan uang yang berlimpah. Sederhana saja bisa membuat hidup mereka bahagia. Belajarlah, bahagia itu gak harus mewah. Dengan kesederhanaan orang aja bisa bahagia. Apalagi kita yang difasilitasi dengan segalanya yang ada. Kita harus bersyukur dan bahagia. Mereka aja yang serba kekurangan, minim segalanya. Mereka selalu bersyukur. Makanya lah tercipta kedamaian di dalam rumah tangga mereka ini, di dalam keluarga mereka ini. Mereka pasangan suami istri yang saling membangun. Mereka pasangan suami istri yang saling merangkul. Mereka pasangan suami istri yang memiliki keturunan, anak. Mereka bahagia karena mereka apa? Mereka apa? Mereka transparasi. Mereka saling percaya. Mereka saling mendukung.
dengan segala sesuatunya dalam menjalankan kehidupan ini. Mereka saling percaya bahwasannya jika ingin menyatukan dua buah keluarga jadi satu, mereka harus bisa memanfaatkan momen-momen indah seperti ini, tidak membeda-bedakan satu keluarga lainnya. Mereka sangat bahagia, senyum mereka ketika mereka mendapatkan nominal uang. Mereka pun transparan. Suami menerima dari donatur dan suami memberikan kepada istri. Istri pun malu-malu untuk menerimanya dan dikembalikan lagi kepada sang suami, karena menurut sang istri, suamiku adalah imamku dan suamiku adalah kepala rumah tanggaku yang berhak dengan semua ini. Ketika semua sudah diserahkan kepada istri dan istri menyerahkan kembali kepada suami untuk disimpan dan dipergunakan secara baik sebaik mungkin. Inilah keluarga harmonis, keluarga yang patut dicontoh, keluarga yang patut dijadikan acuan, keluarga yang patut dijadikan apresiasi. Walaupun hidup mereka itu serba keterbatasan, walaupun hidup mereka itu sangat-sangat sederhana, makan seadanya. Tapi apa? Karena ada kejujuran di dalam rumah tangga ini, keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mawadah, sakinah, warohmah kalau menurut ajaran agama Islam. Mereka tidak pernah tidak bersyukur, mereka selalu bersyukur. Makanya kita hidup itu harus selalu bersyukur. Jangan selalu mendongak, melihat ke atas. Lihatlah mereka, orang-orang yang di bawah kita. Mereka saja mampu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat-sangat bersyukur. Mereka tidak pernah melihat ke atas. Mereka selalu melihat ke bawah. Bahwasannya hidup hanya sekali. Hidup harus dinikmati apa adanya, karena rezeki, maut, jodoh semua itu adalah milik Allah. Dan ketika kita diberi suatu kehidupan yang amat-amat miris seperti ini, amat sangat sederhana seperti ini, mereka menerima. Tapi mereka tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kehidupannya, untuk menjaga martabat, menjaga marwah keluarganya. Mereka jaga, walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi mereka mampu bahagia. Mereka mampu menjalani ini semua semata-mata untuk keluarga. Suami untuk istri dan anak-anaknya serta keluarganya, sedangkan istri untuk anak, suami, dan keluarganya. Inilah dia hakikat kehidupan. Walaupun hidup di tengah-tengah pegunungan, di tengah-tengah hutan rimba yang jauh dari kemewahan, yang jauh dari segalanya, jauh dari pendidikan, jauh dari makanan yang nikmat-nikmat dan enak, mereka tetap bahagia. Dan mereka selalu menjalankan hidup setiap hari dengan mereka berusaha, yaitu menanam, mencangkul tanah, dijadikan lahan untuk menanam apa yang bisa ditanam. Mereka tetap berusaha karena mereka memiliki anak, mereka juga punya masa depan. Mereka berusaha supaya anaknya tidak kelaparan, mereka berusaha untuk mencari nafkah untuk anak-anak. Ya, di samping itu mereka nomaden, mereka berusaha untuk menjadi keluarga yang bahagia. Walaupun menjadi ibu dan ayah, keluarga ini tetap bahagia. Seorang ibu tetap menjalankan kewajibannya, memasak, momong, cuci piring, semua untuk anak dan istri serta keluarganya. Suami berusaha berkebun, menanam,
dan dibantu istri serta keluarganya. Mereka saling membantu, mereka saling merangkul, bahkan seperti seikat sapu. Walaupun dipatahkan tidak pernah patah. Inilah keluarga mereka. Keluarga bahagia dalam keadaan sederhana, dalam keadaan keterbatasan, dalam keadaan sangat-sangat miris, mereka tetap bahagia. Mereka selalu bersyukur dengan apa yang mereka dapat hari ini dan seterusnya. Mereka berusaha agar mereka tidak kelaparan. Bagaimana caranya mereka berusaha? Mereka berusaha semampu mungkin dan berusaha menjaga harga diri dan martabat keluarganya supaya mereka bisa menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Tujuan utama adalah untuk keluarga. Ya. Di saat mereka mendapatkan hasil bumi panenannya, bisa mereka menikmati bersama keluarganya. Inilah penampakan rumah tempat mereka berteduh. Mereka sangat bahagia di dalam gubuk ini. Walaupun gubuk yang tidak bagus, walaupun gubuk yang tidak permanen, walaupun gubuk yang tidak berlantaikan permadani, tapi mereka merasa semua ini bak surga bagi mereka. Kewajiban orang tua, kewajiban ibu, seorang istri melaksanakan semua itu, melaksanakan kegiatannya sebagai seorang istri. Inilah dia namanya kehidupan. Walaupun hidup di tengah-tengah hutan, mereka bahagia. Kuncinya adalah bahagia. Dan jangan lupa, hidup itu untuk selalu bersyukur, maka kita akan bahagia. Seberapapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, kalau kamu tidak pernah bersyukur, maka kamu tidak akan pernah bahagia. Lihatlah keluarga ini dengan segala keterbatasannya. Dia selalu bersyukur, tapi dia selalu bahagia. Makan gak makan, mereka selalu kumpul bersama, dan mereka selalu berusaha bersama untuk mencari agar mereka makan dan tidak kelaparan. Saling menjaga, saling merangkul, saling menautkan satu sama lain. Inilah dia apresiasi buat keluarga ini. Bisa dijadikan pelajaran, contoh yang baik untuk keluarga-keluarga di luar sana. Lihatlah mereka dengan apa adanya, dengan seadanya, mereka mampu bertahan hidup hingga hari ini. Intinya tadi adalah bersyukur, karena kalau kita bersyukur itu selalu bahagia hidup kita, selalu tentram hidup kita, damai dalam menjalani segala sesuatunya. Nikmat yang paling hakiki adalah nikmat syukur yang tidak akan pernah putus. Selagi kita masih bernafas, kita harus selalu belajar bersyukur, sabar. Kuncinya hanya itu. Mereka aman, nyaman, tentram, damai. Pokoknya mereka itu bahagia banget. Yuk kita belajar dari mereka. Kita yang kurang bersyukur ini, hidup sudah penuh dengan kemewahan. Ya, sangat jauh-jauh di bawah mereka, dan kita sangat jauh di bawah mereka. Kita hidup serba ada. Mereka masak masih pakai kayu, kita sudah pakai kompor. Mereka makan, tidur, masak di satu tempat itu, kita tidur masih di permadani, di spring bed, di kasur, di tempat tidur yang nyaman, ada kamar tersendiri, sedangkan mereka tidak. Mereka makan di situ, tidur di situ, masak di situ, jadi satu, guys.
tapi mereka bahagia. Mereka sangat bersyukur. Inilah perjalanan hidup. Hidup itu jangan selalu menengok ke atas, karena kalau kita menengok ke atas kita nggak akan pernah maju. Ya, orang beli ini, orang beli itu. Kalau kita nggak mampu ya kita jangan ikut-ikutan. Sudah kita nggak mampu, kita ikut-ikutan orang yang di atas. Alhasil kita berhutang dan kita dikejar-kejar sama hutang. Pusing, berantakanlah rumah tangga, berantem terus suami istri, anak nanti jadi korban. Lihat keluarga ini, makan seadanya, semampunya, gak ada mereka usaha. Kalau stok makan udah mau habis, mereka mencangkul hutan, mereka tanami supaya mereka nantinya stoknya habis dan apa yang ada di kebun itu sudah mulai untuk bisa dipanen. Ketika stok habis, mereka sudah panen. Walaupun mereka itu hidup sangat-sangat sederhana, kalau bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan banget ya. Lihat penampakan keadaan rumahnya dan lihat isi dalaman rumahnya. Makan minum mereka di situ, ada ayam, ada apa segala macam. Jadi satu di dalam rumah ini. Hidup di tengah-tengah pegunungan seperti ini memang nyaman sih, damai, dingin, sejuk. Ketika stok makanan habis, mereka mulai membuka hutan kembali dan mereka mencari lahan untuk ditanami, seperti tanaman karbohidrat yang bisa mengenyangkan bagi diri mereka. Ketika mereka ingin membuka hutan, mereka membawa bekal dan masak di hutan tersebut. Mereka membawa keluarganya, membawa keluarga besarnya, kakek, nenek, om, anak, istri, mereka bawa. Ya, dan mereka menikmati semua makanan, lauk seadanya yang mereka buru di hutan itu, gitu loh. Dan bekal ini mereka makan bersama-sama, mereka masak bersama-sama di dalam hutan itu, karena perjalanan menuju rumahnya itu sangat jauh ya guys. Dan ini dia penampakannya saat mereka belum membuka hutan, mereka mengisi amunisi terlebih dahulu supaya perutnya itu tidak keroncongan dan supaya kita punya tenaga dan energi yang banyak. Karena nanti kita kan mau buka hutan, kita mau mencangkul, kita mau menanam-nanam gitu loh. Makanya sebelum kita berkebun, sebelum kita menanam-nanam, dan sebelum kita membajak tanah dengan sapi atau hewan peliharaannya, kita isi dulu perut kita, yaitu dengan amunisi bekal yang dibawa dari rumah ya guys. Dan lauknya itu mencari di hutan rimba ini ya guys. Namanya ini di pegunungan ya guys ya. Setiap mereka mau buka hutan, mereka selalu membawa bekal. Dan ini penampakannya ya saat anaknya tidur, ya mereka mulai beraktivitas dan mereka kan sudah kenyang, sudah terisi energinya dan sudah memiliki energi yang kuat. Saatnya mereka untuk bajak tanah, ya, untuk ditanami, ya, untuk dijadikan bahan sembako nantinya ya guys ya, yaitu sebagai lumbung pangan bagi mereka ya guys ya. Nah inilah saat sudah dibajak, para istri menanaminya ya. Yang ditanam adalah berbentuk karbohidrat ya guys ya, yang pasti mengenyangkan, dan nantinya juga akan ditanami padi dan palawija lainnya ya guys ya.
supaya nanti setelah stok makanan habis mereka sudah memiliki stok kembali ya guys ya. Ketika stok makanannya habis di rumah dan ini semua apa yang mereka tanam sudah panen ya guys ya, suami membajak, istri menanami ya, dan neneknya juga membantu ya guys. Bye bye.